Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pembelajarannya dimulai, marilah kita berdoa. Adakah hari ini dari kelas ini yang tidak masuk? Tidak. Semuanya hadir, lengkap. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, ditambah untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita bernyanyi dulu ya. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada pertemuan di minggu kemarin, itu kita sudah belajar apa ya? Keberagaman gender. Nah, keberagaman gender itu bisa diambil kesimpulan ada berapa gender berarti? Dua. Ya, apa dan apa? Nah, anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya. Sebelumnya Bani mau tanya, adakah dari anak-anak ini yang berasal dari luar Jawa? Oh iya, Linda. Silakan berdiri. Linda berasal dari daerah mana, nak? Kupang. Kupang itu berarti daerah mana, nak? Nusa Tenggara Timur. Oke, jauh ya, berarti di luar Jawa. Oke, Linda. Pernahkah berinteraksi dengan suku selain Jawa di sana? Oh, setiap hari. Bisa ceritakan sedikit, Linda, gambaran terkait pengalamannya Linda mungkin terkait di Kupang itu seperti apa? Ya, jadi di sana itu ada satu tradisi, namanya tradisi reba. Tradisi reba, baik. Seperti apa itu? Tradisi reba itu dilakukan karena adanya rasa syukur dan kesejahteraan kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Maha Esa. Ya. Nah, kemudian biasanya reba itu dilakukan menggunakan ubi. Iya. Kemudian? Karena korban itu katanya ubi diakui sebagai kedua langit, kemudian diakui dan dikonsumsi di masyarakat itu. Oh ya. Ya, terima kasih Linda. Tepuk tangan untuk Linda. Baik anak-anak, seperti yang buat kita dipaparkan, hari ini kita akan belajar mengenai kebudayaan, ya, mengenai keberagaman budaya. Buatnya akan tampilkan di PowerPoint, silakan nanti bisa dilihat dan dicermati. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu membuat diorama atau miniatur keberagaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan diorama atau miniatur keberagaman budaya Indonesia. Lanjutkan, silakan sambil dibuka buku paketnya, bab 4 Kebinekaan Indonesia ya. Kebinekaan Indonesia ini adalah peta konsepnya ya, terkait dengan keberagaman gender, keberagaman agama, keberagaman suku, dan keberagaman budaya. Yang pertama itu adalah terkait dengan keberagaman lagu daerah. Sekarang perhatikan, lagu daerah yang pertama judulnya adalah Sinanggar Tulo. Kedua, itu lagu Kicir-Kicir. Silakan angkat tangan, kira-kira siapa yang bisa? Ya, silakan. Dari Betawi. Selanjutnya adalah keberagaman tarian daerah. Ini tarian apa, anak? Reog. Ini biasanya dari daerah mana? Jawa. Berarti lebih tepatnya daerah mana? Ponorogo. Selanjutnya adalah tradisi dan upacara. Nah, yang pertama ini terkait dengan upacara kematian. Ini kira-kira berasal dari daerah mana ya? Melihat gambar ini, kira-kira dari mana? Bali. Berarti nama dari upacara kematiannya apa ya?
Nah, mari lanjutkan. Terkait dengan keberagaman apa? Rumah adat. Rumah adat yang pertama itu namanya apa? Rumah joglo. Ini biasanya di daerah? Iya, benar, Jawa. Oke, baik. Selanjutnya Bu Ani akan tayangkan video. Silahkan siapkan buku catatannya. Apabila ada informasi yang perlu dicatat, silahkan dicatat dari tayangan video yang akan Bu Ani tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi ya pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seperti yang Bu Ani tadi sampaikan, kita akan ada project, ya. Projectnya berupa apa tadi? Diorama atau membuat miniatur. Nah, Bu Ani bentuk dulu kelompoknya ya, sesuai dengan gaya belajar. Ada gaya belajar 1 audio, 2 visual, 3 kinestetik. Masing-masing coba melihat dirinya masing-masing kira-kira masuk ke dalam gaya belajar yang mana, ya. Yang pertama dulu untuk kelompok audio, ya. Siapa dari anak-anak yang ketika belajar itu harus dengan mendengarkan? Angkat tangan. Audio. Oh ya, oke, silakan turunkan. Berarti ini kelompok audio. Yang kedua, siapa yang ketika belajar itu harus dengan gambar, lihat gambar seperti itu sehingga lebih mudah memahami sebuah materi, sebuah ilmu itu cepat masuk ketika dengan gambar. Namanya visual berarti. Silakan angkat tangan. Oke, sudah turunkan. Berarti kelompok visual. Terakhir kelompok kinestetik. Siapa yang ketika belajar itu tidak bisa diam. Artinya ketika belajar itu bisa sambil bergerak, bisa sambil berjalan, bisa sambil melakukan aktivitas yang lain, sehingga tidak perlu dia duduk kemudian merenung diam seperti itu, tidak. Tapi dia lebih cenderung aktif, lincah. Siapa yang seperti itu? Angkat tangan. Oh ya, sudah turunkan. Berarti kelompok kinestetik. Tadi ya sudah ada ya, berarti kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Silakan masing-masing kelompok membuat proyek nanti menghasilkan produk berupa diorama atau miniatur terkait dengan keberagaman budaya. Silakan boleh berdiri, mejanya boleh diangkat disesuaikan dengan kelompok. Angkat mejanya. Ya. Bu Ani akan bagikan LKPD dulu ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Bu Ani akan tampilkan di depan terkait dengan petunjuknya ya, terkait dengan LKPD. Yang pertama, tuliskan identitasnya dengan jelas ya, kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baca petunjuk LKPD dan prosedur kegiatan dengan teliti. Ya, dengan cermat. Kemudian lakukan kegiatan proyek sesuai dengan langkah kerja pada LKPD. Diskusikan tugas dengan cermat bersama dengan kelompok. Terakhir nanti presentasikan hasil karya kalian, masing-masing kelompok ya. Kemudian selanjutnya alat dan bahan sudah disiapkan. Ada apa saja anak-anak yang perlu disiapkan? Kardus, kemudian styrofoam, kemudian lem, kemudian gunting, terus ya lanjut ya 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 ya, masing-masing kelompok sudah ready? Sudah. Baik, Bu Ani lanjutkan. Langkah kerja proyeknya. Yang pertama, gunting kertas bergambar yang berisi komponen keberagaman budaya Indonesia. Yang sudah kalian siapkan itu kan, digunting. Kemudian, tempelkan kertas PPS berwarna pada kardus dan styrofoam.
kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini semuanya sudah ada langkah-langkahnya terkait dengan kegiatan proyek. Silakan anak-anak cermati step by step-nya ya, langkahnya dari langkah pertama, kedua, ketiga sampai terakhir ya. Cermati, kemudian kerjakan bersama dengan tim kelompok ya. Dan ini sudah Bani bagikan di dalam LKPD kalian, silakan dicermati bersama dengan teman-temannya satu kelompok. Dari alat dan bahan serta langkah-langkah ada yang perlu ditanyakan? Kira-kira langkah mana yang belum kalian pahami? Sudah jelas? Berarti siap kita mulai ya. Kita sepakati dulu waktunya. Berarti kita kasih waktu kalian untuk membuat diorama 35 menit. Kita sepakati ya, 35 menit. Silakan anak-anak mulai bekerja dengan timnya. Silakan sambil perhatikan waktunya. Yuk, gimana caranya biar bisa nancap di styrofoam? Oke, baik anak-anak. Waktunya habis, silahkan semua hasil karyanya untuk bisa dikumpulkan di meja depan. Sudah ada 3 ya, anak-anak, hasil karya kalian, kelompok audio, visual, sama kinestetik. Sudah ada 3 produk, miniatur atau dioramanya. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Nah, sebelum presentasi, kita tepuk dulu ya. Oke, siap? Tepuknya adalah tepuk Pancasila. Masih ingat? Masih. Yuk, secara sama-sama kita kompakkan untuk tepuk Pancasila. Bu Ani kasih apa-apa, silakan yang kompak untuk tepuk Pancasila. Kita mulai ya. Tepuk Pancasila. 1-1. Bintang. 2-2. 3-3. 4-4. 5-5. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan persiapkan terus di bawah medianya untuk kelompok audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdasar dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Memperkenalkan juga. Kami di sini mengambil kebudayaan dari daerah Jawa terdapat rumah adatnya, yaitu rumah Joglo. Terdapat tariannya juga tari jaipong. Nilai budaya. Sebagai salah satu wujud budaya, rumah Joglo memiliki konstruksi bangunan yang syarat akan nilai filosofis berupa religi, kepercayaan, norma, dan budaya etnis Jawa pada setiap bagian atau ruang yang ada di dalamnya. Adapun makna dari rumah adat Joglo yaitu Joglo berasal dari kata tajuk loro atau bisa disingkat dengan kata joglo yang bermakna 2 gunung. Dalam filosofi Jawa sendiri, gunung merupakan tempat yang tinggi dan sakral. Atap rumah joglo yang berbentuk 2 gunung, namun dalam setiap perkembangannya penyebutan kata joglo kemudian berubah menjadi joglo. Mengapa tradisi ini harus dilestarikan? Karena itu, rumah adat dilestarikan agar dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Dibangunnya rumah adat ini tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Tentunya harus dilestarikan karena menjadi ciri khas daerah kita sejak ditinggalkan oleh para leluhur kita. Mungkin ada yang ditanyakan, apa sajakah keunikan dalam rumah-rumah tersebut sehingga wisatawan dapat
rumah joglo, yaitu arsitektur serta atap bangunannya. Kedua, untuk utama ada di taman rumah, teras yang luas, memiliki ruang khusus bernama gedongan. Bagaimana untuk kelompok kinestetik? Sudah terwakili jawabannya? Sudah. Oke. Ada lagi yang tanya dari kelompok visual mungkin? Tidak ada? Tidak ada. Lebih sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diorama kami yang bertemakan Bali. Kenapa saya mengambil Bali? Ada yang tahu? Ya. Bali itu adalah salah satu pulau yang ada di Indonesia yang kaya akan wisata. Jadi di Bali ini banyak keberagaman budaya. Salah satunya di sini ada pertama yang dikenal pertama tari kecak, ya kan? Terus ada juga rumah adatnya, terus ada juga upacara adat yaitu ngaben. Sudah pada tahu semua ngaben? Ya. Terus ada juga pakaian adat, terus lagu daerah, semuanya ada. Terus tapi di sini saya hanya akan menjabarkan tentang tari kecak. Semua sudah tahu tari kecak? Ya. Makna dalam tari kecak. Gerakan tari kecak bermakna nilai yang tinggi dan belajar mengandalkan kekuatan Tuhan dan mengandung banyak pesan moral. Walaupun tidak diiringi dengan musik maupun alunan gamelan, tari kecak tetap tampak indah dan kompak. Gerakan yang dibuat oleh para penari tersebut dapat tetap terhilang. Itu adalah makna dari tari kecak. Terus ada juga nilai budaya yang terdapat dalam tari kecak. Nilai persatuan dan gotong royong. Keunikan tari kecak merupakan simbol dan kerjasama dan gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari kelompok audio? Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara kita melestarikan membuat penari atau membuat sebuah ini membuat penari rupanya informasi tentang menari dan mengenal. Bagaimana kelompok audio? Sudah terwakili jawabannya? Sudah. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Oke, silakan bisa ditutup presentasinya dari kelompok visual. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan diorama yang telah kami buat dan telah kami diskusikan. Di sini kami mengambil sebuah tradisi dan juga dari Pulau Minangkabau. Nah, di diorama kami ini terdapat berbagai rumah adat, makanan, tradisi, dan juga yang lainnya. Akan tetapi saya di sini akan lebih memperinci lagi tentang tradisi yang ada di Minangkabau. Nah, tradisi yang akan saya jabarkan dan saya perinci di sini yaitu adalah tradisi Bajamba. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tradisi Bajamba itu apa? Oh, bentar. Makanya di sini saya akan beritahu ya. Tujuannya di sini saya berharap teman-teman sekalian semuanya bisa mengerti tradisi Bajamba ini sehingga teman-teman semua bisa tahu dan saya juga bisa tahu. Jadi di tradisi Bajamba itu ada nilai budaya yang terkandung, yaitu mengandung nilai kebersamaan, nilai etika, dan nilai silaturahmi. Banyaknya nilai yang terkandung dalam makna makan Bajamba ini, maka tradisi ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Tilatan Kamang, khususnya dalam pesta pernikahan. Setelah sampai sini, apabila ada yang ditanyakan? Tradisi Bajamba ini berasal dari Sumatera Barat yang lebih tepatnya berada di Minangkabau. Sudah bisa dengar? Bagaimana kelompok visual? Sudah. Oke, silakan boleh ditutup. Apabila ada salah itu datangnya dari kami berdua, apabila ada benar itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kinestetik, tepuk tangan.
seperti yang Bu Ani tadi sampaikan, bahwasannya kelompok yang baik dari yang baik-baik ya, ini semuanya sudah baik. Kelompok audio sudah baik, visual sudah baik, kinestetik sudah baik. Hanya tetap harus ada yang dipilih yang terbaik ya. Saya akan kasihkan hadiahnya. Oke, saya umumkan. Yang mendapat dalam kemenangan adalah kelompok visual. Silakan diterima dalam kemenangannya, jangan berebut ya. Kemudian apakah kelompok audio dan kinestetik itu tidak baik? Tetap terbaik ya, tetap kreatif, tetap bagus, tetap inovatif. Silakan semuanya kembali ke posisi semula tadi, di mana di sesi awal tadi. Silakan. Dari hasil pembelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Oke, bagaimana sikap kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia ini yang banyak tadi ya? Bagaimana sikap kita? Yang pertama kita harus apa? Toleransi. Yang kedua kita harus menjaga ya, melestarikan. Yang ketiga harus menghormati. Itu adalah sikap kita ya, melihat berbagai keunikan yang ada di Indonesia. Bagaimana ini? Jelas ya? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Oh ya, silakan. Ini merupakan kemampuan bahwa setiap budaya menunjukkan yang kedua, peningkatan pengertian dan toleransi. Tentunya pembelajaran beberapa budaya membantu meningkatkan pemahaman tentang batas beragam, keinginan dan pandangan dunia orang lain dan meningkatkan toleransi. Ya. Contohnya, kesempatan belajar dari berbagai pengalaman. Tentunya dengan mengakui keberagaman budaya, kita dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Membuka kesempatan untuk pertukaran ide dan pemahaman. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Sefrin telah menyimpulkan. Silakan dikerjakan soal yang Bu Ani siapkan. Silakan ditulis identitas, nama, kelasnya. Soal perhatikan, cek kembali jawaban, dan kumpulkan. Ya, pilih jawaban soal yang paling benar dan tepat. Soal yang pertama, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Soal yang kedua, silakan perhatikan soalnya, pilih jawaban yang paling tepat. A, B, C, atau D. Sudah? Sudah. Lanjutkan. Soal ketiga. Sudah? Sudah belum? Sudah. Lanjutkan. Soal keempat. Perhatikan soalnya, pilih jawaban A, B, C, atau D. Sudah? Lanjutkan ya. Soal selanjutnya. Silakan pilih jawaban A, B, C, atau D dari yang paling tepat. Sudah ya? Soal nomor 6. Sudah? Soal nomor 7. Perhatikan gambar beserta pertanyaan. Pilih jawaban A, B, C, atau D. Sudah ya? Lanjut. Soal nomor 8. Tarian daerah yang berkembang di Indonesia sangat banyak. Apa saja? Nah, itu coba perhatikan pertanyaannya, terus jawabannya apa? A, B, C, atau D. Sudah? Sudah. Nomor 9. Dua nomor terakhir ini, soalnya ada 10. Perhatikan gambar dan pertanyaan. Silakan pilih jawaban A, B, C, atau D. Sudah? Terakhir. Perhatikan gambar, pertanyaan, dan pilih jawabannya A, B, C, atau D. Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan
jawabannya. Selanjutnya adalah refleksi. Saya minta nanti dari anak-anak itu bisa memberikan kesan ya melalui stick notes ini yang akan boleh dibagikan. Silakan tulis hal yang menarik apa yang kalian dapat di saat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan yang sudah mendapat kertas boleh ditulis. Dan yang sudah selesai menulis boleh langsung ditempel di depan. Silakan bagian sebelah sana yang sudah selesai karena sudah mendapat kertas terlebih dahulu. Ayo, waktunya habis untuk menulis refleksi. Silakan langsung dikumpulkan ya, Linda. Mau silakan. Sevrin, Mega, Nabila, ditata ampreh rapi. Ya, boleh. Ya, silakan. Ditempel. Yang penting jawaban temannya tidak tertutupi ya. Yang penting jawaban temannya tidak tertutupi. Silakan. Ditempel di depan. Yang sudah silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Sudah? Ada yang belum menempel? Sudah ya? Sudah. Kita baca ya sama-sama. Sampel aja. Refleksi yang didapatkan atau hal yang menarik yang didapatkan. Saya merasa senang pada pembelajaran hari ini dikatakan banyak hal yang menarik. Contohnya yaitu melalui produk yang dihasilkan. Terus lagi pembelajaran hari ini seru. Bikin proyeknya juga bikin tambah pengetahuan. Kemudian tambah semangat, kemudian gurunya sangat baik. Makasih Bu telah mengajar kami dengan baik dan ikhlas. Sama-sama nak, ini siapa yang nulis nggak tahu. Terharu saya bacanya. Satu lagi ya, sampel yang ketiga. Pembelajaran tidak membosankan dan pembelajarannya sangat asik. Menambah ilmu yang banyak tentang budaya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih telah belajar bersama untuk kita hari ini. Selanjutnya kalian PR-nya adalah mempelajari bab berikutnya. Selama nanti di rumah silakan dipelajari dulu. Di pertemuan ke depan, minggu depan kita akan bahas mengenai bab tersebut ya. Silakan di rumah tetap belajar mengenai bab berikutnya. Kemudian untuk hari ini nanti di rumah direview lagi ya terkait dengan pembelajaran hari ini sudah belajar apa, diulas kembali di rumah sambil belajar untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak, mari kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pagi hari ini, mohon maaf apabila dalam penyampaian dan sesi belajar pembelajaran pendidikan Pancasila hari ini mengenai keberagaman budaya terdapat kekurangan, terdapat hal-hal yang mungkin kesalahan dan lain sebagainya. Bu Ani mohon maaf dan Bu Ani tutup. Terima kasih. Selamat untuk beristirahat. Bu Ani cukupkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.